Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya ulangi, apa kabar semuanya? Jadi apa kabar? Sudah sembuh? Kita mendingan. Sudah mendingan. Semoga yang lain tetap sehat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini masuk ke tema 5. Untuk yang kemarin kan pembelajaran tema 5 juga untuk tema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, sekarang untuk tema 5, tema 1, pembelajaran yang pertama. Untuk tema yang kelima, ada yang tahu judulnya apa? Judulnya? Tema 5 judulnya apa? Ayo, apa judulnya tema 5? Sambil membawa buku LKS juga boleh. Buku paket juga boleh. Oh ya, ini siswanya sudah lengkap belum? Ada yang tahu Rizkia? Siapa lagi yang biasa online? Tak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut langsung ke pelajaran ya. Apa sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Nah, pembelajaran kali ini tema 5, judulnya Pahlawanku. Pahlawanku. Tema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 1. Apa judulnya? Nah, materinya tentang perjuangan Sultan Hasanuddin dan komunikasi dengan pantulan cahaya. Nah, untuk materi hari ini perjuangan Sultan Hasanuddin dan komunikasi dengan pantulan cahaya.
Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Roy, kok Roy? Rio, pimpin doa ya. Membaca Al-Fatihah dulu. Pimpin teman-temannya. Muhammad Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya. Sebelum belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bila islam dina wa bi Muhammadin Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Aku rela Islam sebagai agamaku. Aku rela Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dengan mudah. Amin. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kira. Tanah airku, sana tumpah darahmu. Sanalah berdiri jadi pandu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwa yang bangun
Merdeka Tuhan yang Indonesia Raya merdeka merdeka Indonesia Raya. Membaca Pancasila. Langsung bersama-sama. Pancasila. Satu. Satu. Ambil dibaca. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Satu. Bintang. Dua. Rantai. Tiga. Menyanyikan lagu supaya tetap semangat. Satu jari kananku, satu jari kiriku, Gabung jadi dua kekuatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, sambung menjadi empat, gabunglah kamera putih. tiga jari kiri, Tiga jari kiriku, bergabung jadi enam, membuat menara tinggi. empat jari Empat jari kiriku, bergabung jadi empat, terdilang keliti lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi 10. Pintar belajar. Sudah semangat? Nah, untuk pelajaran hari ini, kompetensi dasarnya bahasa Indonesia membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. IPA menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini, dengan mengamati video pembelajaran tentang perjuangan Sultan Hasanuddin, siswa bersama dengan guru berdiskusi tanya jawab. Dengan demikian, siswa mampu menyampaikan informasi yang sudah diketahui dan yang baru diketahui tentang Sultan Hasanuddin dalam bentuk peta pikiran. Siswa bersama guru mengamati video percobaan
dan slide PowerPoint pembelajaran interaktif tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Hal ini memungkinkan siswa mampu membuat laporan hasil percobaan media komunikasi dengan memanfaatkan pantulan cahaya. Ada yang tahu Sultan Hasanuddin itu siapa? Dibacakan. Dina coba bacakan. Mikrofonnya dinyalakan. Bacakan 1 sampai 3. Sultan Hasanuddin, 1. Raja dari Kerajaan Gowatalo dari Makassar, Sulawesi Selatan. 2. Julukan ayam jantan dari timur. 3. Julukan dari Belanda karena gigih dan berani melawan Belanda. Lanjutkan Zaki. 4. Terkenal arif dan bijaksana karena membela kepentingan kerajaan dan rakyatnya. 5. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. 6. Pertumbuhan antara dan menghentikannya. Sudah, Pak. Dilanjutkan Nuril. Nuril, mikrofonnya dinyalakan supaya terdengar suaranya. Ini loh. Sultan Hasanuddin karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menggunakan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, Pak. Untuk yang lainnya bisa melihat di buku tema 5 tentang masa perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Lanteri Tataraung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Kenapa Belanda harus diperangi? Kenapa Belanda harus dilawan?
Rio, kenapa Belanda harus dilawan? Kenapa ya Belanda harus dilawan? Tahu, Pak. Siapa yang tahu Belanda harus dilawan? Izam, mikrofonnya dinyalakan Izam. Mengapa Belanda harus dilawan? Mengapa Belanda harus dilawan? Supaya tidak dijajah terus. Pintar. Supaya tidak dijajah terus. Kenapa Indonesia dijajah? Karena Indonesia banyak mempunyai rempah-rempah yang zaman dulu harganya seperti emas. Di negara lain belum ada rempah-rempah, di Indonesia sudah ada. Makanya Belanda ke Indonesia menjajah, mengambil semua sumber daya alam di Indonesia, termasuk rempah itu apa? Tumbuhan, bumbu-bumbu, obat kesehatan yang sangat berharga di Eropa. Makanya Belanda ke Indonesia ingin menguasai, karena cara menguasainya tidak baik dan dikuasainya bukan Belanda, maka rakyat Indonesia termasuk Sultan Hasanuddin melawan kedatangan Belanda yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Nah, pada zaman dahulu, pada waktu perang, komunikasi yang dilakukan antara lokasi satu dengan lokasi yang lain itu kan berjauhan. Maka salah satu cara yang digunakan dalam berkomunikasi saat berperang, supaya musuh tidak ketahuan, tidak diketahui bagaimana caranya, dengan memanfaatkan apa? Udah kenceng jangan supaya gak ketahuan sama penjajah. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan apa? Yang menggunakan cermin? Cahaya. Dari jarak yang jauh, kalau kita teriak-teriak nggak bakalan kedengeran. Maka menggunakan cahaya. Cahayanya bagaimana? Supaya bisa diterima teman kita yang di jauh seberang sana. Menggunakan cermin. Menggunakan cermin. Sehingga dengan cahaya kalau digunakan cermin, arahnya bagaimana? Arahnya bagaimana? Yang tadinya lurus, jadi yang tadinya lurus, jadi memantul, berbelok. Nah, yang tadinya lurus jadi berbelok ke arah teman yang kita arahkan pantulan cahayanya. Nah, dengan begitu komunikasi dapat terjalin sesuai dengan kode-kode yang mereka rencanakan. Ya, yang mereka rencanakan. Rungokno jancuk. Pak. Nah, Nizam dibaca. Memanfaatkan dibaca.
Dari atas dulu. Komunikasi dengan cahaya. Memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dimanfaatkan cermin adalah media yang dapat digunakan untuk komunikasi dengan cahaya. Nah, komunikasi dengan cahaya memanfaatkan sifat cahaya yang dibetulkan. Cermin adalah media yang dapat digunakan untuk komunikasi dengan cahaya. Nah, contoh gambar. Ada gambar teman-teman tema. Ada Edo, Lani, Dayu, Siti, Udin, dan Benny. Ya. Udin. Mereka semua sama-sama membawa cermin. Edo. Nah, cahaya yang berasal dari atas dibelokkan sesuai dengan cermin yang mereka arahkan. Nah, itu salah satu cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, berikut contoh-contoh dari teman kalian yang sudah mengirimkan video tentang Andiaku. Mana cahaya. Putri Yogyakarta Fadila mana saya, Pak? Mananya? Toh. Ya, toh. Kayaknya ada juga. Gantian. Nah, karena tadi Nizam ngumpulnya terlalu mepet dengan pembelajaran, jadi saya belum sempat menjelaskan. Nanti kalau rekamannya sudah jadi, nanti tugasnya Nizam bisa dilihat di YouTube ya. Oke, Nizam? Nah, selain berkomunikasi dengan cahaya, pantulan cahaya menggunakan cermin sangat bermanfaat kepada orang yang terjebak di tengah lautan. Bagaimana bisa? Ada yang bisa menjelaskan?
Nah, menggunakan cermin, orang yang terjebak di tengah lautan, benda yang sangat penting bagi dirinya adalah cermin. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Orang yang terdampar, orang yang terjebak di tengah lautan, benda yang sangat penting adalah cermin. Siapa yang tahu alasannya kenapa? Gak ada yang tahu. Nuril? Kenapa, Pak? Sebentar ya. Untuk Adi, mikrofonnya saya matikan dulu ya, soalnya tempatnya rame. Nanti kalau saya tunjuk, baru dinyalakan mikrofonnya, oke? Saya ulangi. Di tengah lautan, ada orang yang terjebak di tengah lautan. Benda yang paling penting bagi dirinya adalah cermin. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Masih berhubungan dengan cahaya yang dipantulkan. Memberi kode, Pak. Pintar. Supaya tahu. Supaya tahu ke siapa? Kalau ada yang tenggelam. Diberikan kode ke? Dan perlu bantuan. Iya. Orang yang terjebak di lautan, di tengah lautan, dia tidak tahu arah. Daratan yang paling dekat dia tidak tahu. Nah, ketika ada kapal yang mendekat, walaupun mendekat tapi jaraknya jauh, dia hanya bisa melihat. Nah, ketika ada cermin, yang dilakukan apa nih, Zam? Memberikan Memberikan kode. Kode dengan cara bagaimana cerminnya? Dipantulkan oleh cahaya. Dipantulkan oleh cahaya. Nah, kode-kode yang dilakukan oleh orang yang terjebak di laut dengan cermin dan cahaya yang dipantulkan ke arah kapal, kapalnya otomatis tahu. Nah, bisa melihat peta posisi orang yang terdampar tersebut. Nah, jadi benda yang paling berharga untuk orang yang terdampar adalah cermin. Nah, makanya biasanya di perahu kapal atau perahu karet ini disediakan cermin juga untuk membantunya diketahui oleh kapal lain atau orang lain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada. Pak. Siapa yang mau jawab? Saya tunjuk ya biar urut. Zaki. Julukan Sultan Hasanuddin. Ayam jantan dari barat. Ayam jantan dari barat. Betul atau salah? Tidak. Julukan Sultan Hasanuddin. Aikong. Ayam jantan dari timur.
Ayam jantan dari timur. Selanjutnya nomor 2. Nuril. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Aceh, Mataram, Goa, atau Bone? Goa. Goa. Rio. Sultan Hasanuddin membela kepentingan rakyatnya dan berani melawan penjajah. Penjajah apa? Belanda. Belanda. Andi, boleh dinyalakan speaker mikrofonnya. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang keberapa? Mungkin 14. Keberapa? 13. Coba 14. 16. Salah satu sifat yang berhubungan dengan cermin. Dipantulkan. Salah satu sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Jaki tadi yang salah. Salah satu sifat cahaya yang dapat dipantulkan apa saja? Bukan kamu. Bisa digunakan. Ikan di dalam kolam terlihat. Ikan di dalam kolam dapat terlihat. Nah, kalau ikan di dalam kolam dapat terlihat, bukan dipantulkan tapi dibiaskan. Salah satu sifat cahaya yang dapat dipantulkan bisa digunakan untuk Bisa komunikasi. Bisa melihat pelangi. Kalau melihat pelangi itu cahayanya diuraikan. Yang tadinya satu karena terkena air hujan maka menjadi 7 warna. Egi, pakai telunjuk saja kalau nggak ada mikrofonnya. Kalau 1A, 2B, 3C, 4D. Tujuan melakukan percobaan pantulan cahaya dengan cermin. Yang mana? A, B, C, atau D? Ditunjukkan pakai jari. A, B untuk manfaat cermin dan cahaya. Salah. Ada yang lebih betul. C, Pak, C. C, komunikasi telepon. C. D, Pak, D. B. Lawan jarak jauh. B. Kita salah. Ya, A. Pendapat bukan saya. Nah, tugasnya hari ini setelah
melakukan pembelajaran, pengerjaan tugas langsung di lembar kerja peserta didik melalui Google Form yang telah dibagikan di WA berupa link. Itu kemarin sudah diberikan hari Kamis ya. Jadi nanti tinggal mengerjakan yang ABC saja. Ya. Iya, Pak. Nah, berikut ada tugas peta pikiran yang dikerjakan oleh teman kalian Rizkia tentang Sultan Hasanuddin. Jadi kemarin tentang informasi yang sudah diketahui dan baru diketahui. Untuk yang sebelah kiri tentang Sultan Hasanuddin. Bisa dibacakan oleh Zaira. Zaira dibacakan yang sebelah kiri saja. Kiri. Kelihatan nggak? Goa. Kelihatan. Hidupmu. Gigih dan melawan Belanda. Kemudian Banyak rakyatnya. Aduh. Dapat. Nah, sekarang Rio dibacakan yang sebelah kanan. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi. Sepatan 12 Januari 1600 usia 39 tahun, menjadi Raja Goa ke-16. Stop, dilanjutkan Nama lain lagi. Saya, Pak. Ya, dilanjutkan. Nama lain Sultan Hasanuddin Muhammad Bakir satu Mulambasi Ode apa itu? Gaeng, Malam Basing Matawang, Mata Karaeng Bonto Angape. Ngape. Nama itu diberikan gurunya Syekh Syahid Jalaluddin bin Ahmad Bafaji Al-Aidi. Nah, pinter. Nah, untuk bagian yang kiri, Raja Kerajaan Goa, Ayam Jantan, dan seterusnya, itu adalah informasi yang sudah diketahui dari buku tema. Seharusnya Rizkia memberikan petunjuk di sebelah kiri atasnya, informasi yang sudah diketahui. Dari mana? Dari buku tema. Nah, kemudian yang sebelah kanan adalah informasi yang baru diketahui. Boleh dari internet, boleh dari buku. Nah, ini contoh peta pikiran tentang masa perjuangan Sultan Hasanuddin. Lebih bagus lagi kalau di bagian tengahnya Sultan Hasanuddin digambar atau diberi gambar. Sultan Hasanuddin. Lebih bagus lagi kalau kotak-kotaknya, panahnya diberi apa? Warna. Apakah kalian juga bisa membuat seperti ini? Apakah kalian juga bisa membuat seperti ini?
Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, Tunggu untuk tugas yang lain karena Rizkia sudah mengumpulkan, tinggal ditunggu untuk yang lainnya. Nama Rizkia seperti ini boleh diberi warna, belum diberi gambar. Nah, selanjutnya percobaan tentang cahaya. Nama kelompok Sultan Iskandar Muda. Anggotanya Rio harusnya. Nizam, Nuril, Fadila, Putri, sama Yovita. Nama percobaan memanfaatkan pantulan cahaya untuk berkomunikasi. Nizam, dibantu bacakan. Tujuan percobaan. Nomor 1, Pak ya. Boleh dari awal aja. Nama percobaan memanfaatkan pantulan cahaya untuk berkomunikasi. Tujuan saat berperang dan Bisa di zoom pakai jari kalau nggak kelihatan. pengetahuan tentang sifat cahaya marilah semua untuk memantulkan cahaya 2. Sinar matahari atau cahaya matahari. 3. Kamera HP untuk merekam. Yang bagian sebelah kanan dibacakan Adi. Adi. Nuril aja, Adinya nggak lihat. Nuril. Ini ya Pak, kerja ya? Iya. Pak, langkah kerja Pak. Iya. Kerja 1. Langkah kerja 1. Membuat kode bersama dengan anggota kelompok. 2. Mencari tempat yang berjauhan Tetapi lihat. 3. Tempatnya harus terdapat cahaya matahari. 4. Memantulkan cahaya dengan cermin ke posisi tempat dari teman. 5. Pantulan cahaya diarah ke teman dan teman yang lain membalas. 6. Cermin dapat digoyang-goyang atau ditutup dengan tangan sebagai cara berkomunikasi. 7. Jika cermin digoyangkan dengan cepat adalah pertanda bahaya. kesimpulan. Kesimpulan sifat cahaya salah satunya adalah dapat dipantulkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi saat melakukan pengintaian secara berkelompok agar tidak diketahui musuh. Minta. Sudah, Pak. Nah, ini adalah laporan hasil percobaan yang dilakukan teman-teman kalian memanfaatkan pantulan cahaya untuk berkomunikasi. Alat yang digunakan
cermin untuk memantulkan cahaya, kamera HP untuk merekam, dan cahaya matahari. Tujuannya untuk kalau sebenarnya penerapan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Itu tujuannya, menerapkan. Kalau di sini pertujuannya untuk mengatur strategi saat berperang dan menambah pengetahuan tentang sifat cahaya. Ya, menambah pengetahuan tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Masa perjuangan Sultan Hasanuddin melawan Belanda dengan kepentingan kerajaan dan rakyatnya. Saya ulangi lagi, Raja Sultan Hasanuddin itu memimpin kerajaan apa? Memimpin kerajaan ayo apa tadi? Menerapkan cahaya yang dapat dipantulkan untuk berkomunikasi. Kerajaan apa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin? Goa, pintar. Apa agamanya Sultan Hasanuddin? Islam. Apa julukan Sultan Hasanuddin? Apa, Pak? Ayam. Apa julukan Sultan Hasanuddin? Ayam? Ayam selatan dari timur. Timur. Kerajaan Goa kalau di Makassar itu letaknya di provinsi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, pintar. Negara atau penjajah yang dilawan oleh Sultan Hasanuddin? Belanda. Kesimpulan yang kedua, menerapkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan untuk berkomunikasi. Alat yang digunakan untuk memantulkan cahaya? Cermin, pintar. Kapan kita mudah mendapatkan cahaya? Siang atau malam? Matahari. Pagi hari. Siang atau malam? Siang. Siang. Kenapa siang kita mudah mendapatkan cahaya? Karena ada cahaya matahari. Apakah di malam hari tidak ada cahaya? Tidak ada cahaya. Di malam hari ada cahaya nggak? Ada. Ada. Cahaya dari mana? Bulan. Lampu. Bulan, lampu. Apalagi ada lagi nggak? Benda yang bisa mengeluarkan cahaya. Senter. Lilin. Televisi, pintar. HP, ya. Lilin apa apinya yang mengeluarkan cahaya? Apinya, api yang ada lilin. Pintar. Nah, kesimpulan hari ini adalah itu semua. Selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, terus hebat, dan terus bersemangat. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Atau bersama-sama? Bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdiri, bersiap memberi salam. Assalamualaikum.
Berdoa selesai. Nah, saya tutup ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti ada tugas dari saya, evaluasi Abitian saja yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga.